Kalian pernah kepikiran gak waktu kita minum pil, apa yang terjadi setelah itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, aku bakal ajak kalian buat memahami perjalanan sebuah pil, terutama pada fase absorpsi. Kalian pasti kepo kan, kenapa ada beberapa obat yang habis dikonsumsi efeknya langsung kerasa, tapi ada beberapa obat lain juga yang harus nunggu beberapa waktu baru efeknya bisa kerasa. Nah, yuk sekarang kita bedah sama-sama perjalanan obat di dalam tubuh. Yang pertama kita bahas adalah proses ionisasi molekul. Nah, ternyata semua proses penyerapan obat itu diatur sama satu aturan emas, yaitu ionisasi molekul. Nah, bisa kita lihat molekul obat berada dalam dua bentuk yang dapat berubah satu sama lain, yaitu bentuk non-ionisasi dan terionisasi. Membran biologis terbuat dari lipid atau lemak dan hanya dapat ditembus oleh molekul yang non-ionisasi saja. Jadi, hanya bagian obat yang non-ionisasi yang dapat diserap, sedangkan molekul yang terionisasi di sisi lain tidak dapat diserap. Nah, derajat ionisasi ini bergantung pada pH media tersebut. Nah, karena kita udah tahu aturan emasnya, sekarang kita coba terapkan di organ tubuh kita. Siap-siap ya, di sini bakal ada kejutan besar, terutama bila membandingkan lambung versus usus. Seperti yang kita tahu, lambung kita itu sifatnya asam dan usus lebih ke basa. Kalau dipikirkan secara logika, untuk obat-obat yang bersifat asam, seharusnya lebih terlarut di lambung dong. Tapi, apa beneran sesimpel itu kenyataannya? Nah, ini dia bedanya. Lambung itu permukaannya relatif kecil dan lapisannya tebal. Tapi usus, dengan semua lipatan-lipatan super kecilnya itu, luas permukaannya kalau dibentangin bisa seluas lapangan tenis. Belum lagi, obat nongkrong jauh lebih lama di dalam usus. Jadi, lokasi penyerapan utama buat hampir semua jenis obat, mau itu asam atau basa, itu ya di usus halus. Kenapa? Karena faktor anatomi, yaitu si luas permukaan yang raksasa tadi ternyata jauh lebih dominan. Nah, bisa dibilang kekuatan fisik mengalahkan kimia di sini. Terus, apa sih rahasia kehebatan usus ini? Namanya keseimbangan dinamis. Gini deh, bayangin ada dua antrian di depan gerbang penyerapan. Tiap kali satu molekul non-ionisasi dari antrian boleh masuk berhasil diserap, kan tempatnya jadi kosong. Nah, tubuh kita itu nggak suka ada yang kosong. Jadi, buat menyeimbangkan lagi satu molekul dari antrian terionisasi yang tadinya ditolak, langsung berubah wujud jadi non-ionisasi buat ngisi si tempat yang kosong itu. Nah, si molekul baru ini terus diserap dan siklus ini jalan terus-terusan. Keren kan? Oke, kita udah sepakat kalau usus itu tadi pusatnya penyerapan, yaitu logika berikutnya adalah seberapa cepat obat bisa sampai ke usus. Itu jadi penting banget. Nah, ini membawa kita ke konsep terakhir, yaitu pengosongan lambung. Jadi intinya begini, karena pesta penyerapannya ada di usus, maka rintangan utamanya adalah seberapa cepat obat bisa sampai ke pesta itu. Dengan kata lain, kecepatan lambung mendorong isinya keluar itu jadi faktor penentu utama. Dia semacam pengatur kecepatan untuk seluruh proses ini. Makanya, hubungan sebab akibat jadi jelas banget. Kalau lambung lagi kosong, obat bisa langsung meluncur ke usus. Efeknya pun bahkan lebih cepat. Sebaliknya, kalau kita baru aja makan besar, apalagi yang berlemak, lambung kan bakal sibuk dan nahan obatnya lebih lama. Hasilnya penyerapan obat jadi lebih lambat. Nah, yuk kita simpulkan. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dari perjalanan pil ini. Pertama, aturan kimia, yaitu cuma wujud non-ionisasi yang punya tiket masuk ke dalam sel. Kedua, raja anatomi usus, yaitu lokasi penyerapan nomor 1 karena luas permukaannya yang luar biasa besar. Dan terakhir, faktor kecepatan, laju pengosongan lambung jadi penentu kapan semua proses ini bisa dimulai. Jadi, kalau kalian lain kali minum obat, coba diingat-ingat lagi perjalanan keren ini. Efek yang kalian rasain itu kira-kira lebih karena faktor kimia obatnya, kehebatan anatomi tubuh kita, atau jangan-jangan cuma masalah kecepatan aja? Jawabannya yaitu perpaduan dari ketiganya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.